Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya untuk memberikan suaranya udah muncul. Ya. Ya, sudah. Suaranya mungkin kurang kencang mungkin. Ya. Ya, Pak. Baik. Ya, silakan, Bu. Ya. Nah, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mencoba sharing tentang pendekatan traumatic care pada pasien anak di ruang isolasi COVID-19. Kenapa saya sebut sharing? Karena saya membuat presentasi ini sebagai dilihat dari pengalaman saya merawat pasien anak di ruang isolasi COVID. Ya. Seperti kita ketahui bahwa perawat anak itu banyak yang harus dipelajari ya, seperti kata Pak Hamid tadi, kita harus mempelajari tentang konsep tumbuh kembang juga, tentang family center care, tentang konsep hospitalisasi. Kalau udah hospitalisasi kita harus belajar juga tentang konsep traumatic care. Kalau rumah sakit juga kita belajar tentang konsep bermain perawatan terhadap anak-anak. Memang kalau diceritain satu-satu akan panjang. Saya dari masalah traumatic care-nya ya. Harusnya kan sebelumnya Bu Fitri tentang pendidikan pada perawat anak gitu. Jadi pasti di pendidikan anak ini konsep traumatic care-nya ini akan diajarin gitu. Jadi saya coba sharing tentang konsep traumatic care pada anak di ruang COVID. Seperti kita ketahui bahwa hospitalisasi itu menimbulkan trauma tersendiri pada anak ya. Pertama, lingkungan fisik rumah sakit itu berbeda sekali dengan lingkungan rumah. Di mana lingkungan fisik rumah sakit itu cuma ada tempat tidur, bangku untuk penunggu, dan meja itu aja. Gitu. Sedangkan di rumahnya dia bisa berkumpul bersama keluarganya. Jadi lingkungan fisik rumah sakit ini pasti dia masuk rumah sakit aja sudah menimbulkan trauma tersendiri bagi anak itu. Terus tenaga kesehatan sendiri kadang-kadang memang sikap tenaga kesehatan terhadap anak-anak itu ada yang kurang sabar gitu ya. Tenaga kesehatan itu orang yang tidak dikenal gitu, sehingga anak-anak pasti takut gitu terhadap kita gitu. Terus pakaian kita sendiri, nah pakaian itu karena kita seragam ya. Kalau di ruangan anak, misalnya di ruangan anak non COVID gitu kan seragamnya masih bisa yang lucu-lucu ya, masih bisa warna-warni gitu, sehingga anak sudah takut. Tapi kalau di ruang isolasi COVID, seragamnya satu, pakai hazmat, ya itu pasti menimbulkan trauma tersendiri bagi anak itu kan. Terus alat-alat yang digunakan juga, kita tahu alat-alat yang digunakan itu kan terbuat dari sandwich, terus mungkin menakuti anak gitu. Jadi alat-alat digunakan itu juga menimbulkan trauma tersendiri. Juga lingkungan sosial sama pasien, misalnya di satu ruangan itu kan ada 2-3 pasien, terus beda-beda penyakitnya, maksudnya beda-beda tingkat stres anaknya. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang rewel, ada yang dibatasi aktivitasnya, misalnya karena sesak, terus ada yang nyeri. Jadi lingkungan sosial sama pasien, misalnya anak tersebut melihat pasien lain kok nangis terus gitu, atau pasien lain kok kesakitan kayaknya, terus marah-marah misalnya sama ibunya, terus misalnya ada yang malu nggak mau ngobrol gitu, itu sendiri punya rasa trauma tersendiri bagi pasien itu. Itulah kenapa kita harus pada saat anak dirawat itu kita harus punya basic untuk traumatic care itu. Kenapa traumatic care ini ada gitu? Karena untuk menurunkan distress pada anak. Karena dia masuk rumah sakit, pasti semuanya berubah dari mulai sakitnya dia sendiri sampai lingkungan tempat dia dirawat juga. Nah, apa sih traumatic care itu? Traumatic care itu asuhan yang tidak menimbulkan trauma pada anak dan keluarganya. Terus ini merupakan asuhan yang terapeutik, bertujuan sebagai terapi. Kenapa kita bilang ini bertujuan sebagai terapi? Karena saat anak dirawat, kalau dia ada trauma-trauma tersendiri, tingkat stres anak meningkat, itu kalau sendiri kalau di COVID kan kita harus menaikkan imun anak ya, harus supaya anak bahagia gitu. Ya gimana mau bahagia ya dia masuk rumah sakit, ditungguinnya cuma oleh satu orang gitu. Nah
gunanya aromatic care ini itu asuhan ini bertujuan sebagai terapi. Selain kan menurunkan stres anak, juga kita bisa menaikkan imun dia sehingga dia pemulihannya lebih cepat. Dasar pemikiran dari aromatic care ini bahwa tindakan yang dilakukan kepada anak itu pasti menimbulkan trauma, menimbulkan rasa nyeri, marah, cemas, dan takut pada anak. Kalau kita meminimalkan itu semua, karena masa anak-anak itu sebenarnya kalau dia mengalami trauma itu akan susah gitu, kadang akan terbawa sampai besar. Sedangkan tahu sendiri anak adalah yang tadi seperti Pak Hanif bilang, kan anak adalah generasi berikutnya, generasi yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk bahkan mungkin calon-calon pemimpin yang akan datang. Jadi kita meminimalkan saat dia masuk rumah sakit ada trauma-trauma tersendiri yang bikin dia akhirnya yang tadinya bisa jadi pemimpin, terus ketakutan-ketakutan itu ada di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa jadi pemimpin. Jadi kita harus meminimalkan itu supaya rasa trauma pada anak itu dikurangi lah minimal, dan dia di dalam bayangannya pada saat dia dirawat itu, misalnya pada saat dia sembuh, dulu saya dirawat menyakitkan banget gitu. Kita mengurangi itu gitu. Dulu waktu saya dirawat, misalnya saya dulu alumni COVID, maksudnya alumni dirawat COVID gitu. Tapi karena di sana misalnya perawat-perawatnya menjalani aromatic care gitu, saya merasa saya tidak merasa bahwa saya dirawat di rumah sakit gitu. Saya merasa seperti di rumah sendiri gitu. Itu yang kita ingin tunjukkan di aromatic care ini gitu, supaya mereka tidak mempunyai trauma-trauma itu. Terus belum ada teknologi juga yang dapat mengatasi masalah yang timbul gitu. Kalau misalnya ada trauma pada anak, ujung-ujungnya dibawanya ke psikiater kan, ke psikolog gitu. Teknologi-teknologi itu nggak ada gitu, pasti dengan konsultasi atau dengan obat malahan. Jadi karena belum ada teknologi yang dapat menghilangkan rasa trauma itu, makanya kita butuh aromatic care ini di rumah sakit. Kalau menurut Wong di dalam Hockenberry Wilson, aromatic care itu suatu bentuk intervensi yang tidak terlihat, tetapi memberi perhatian pada apa, siapa, di mana, dan mengapa prosedur itu dilakukan pada anak, dengan tujuannya yang tadi seperti saya bilang, mencegah dan mengurangi stres fisik dan psikologis. Kita memang intervensi aromatic care itu kadang-kadang memang tidak terlihat, kadang-kadang SOP-nya juga nggak ada, seperti SOP menyuntik gitu, atau SOP memberikan injeksi. Kalau aromatic care nggak ada SOP-nya kan, jadi makanya kenapa disebut intervensi yang tidak terlihat, karena misalnya pada saat kita melakukan tindakan injeksi, untuk mencegah dia nyeri berlebihan, kita melakukan teknik distraksi pada anak itu, atau melakukan teknik nafas dalam gitu pada anak tersebut. Jadi intervensi-intervensi itu yang sebenarnya tidak terlihat, tapi kita intervensi itu mampu menurunkan stres fisik gitu. Kalau anak didistraksi sama kita, kadang dia lupa dengan rasa nyerinya gitu. Dia lupa dengan atau rasa nyerinya itu bisa dikurangi gitu. Jadi aromatic care juga bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yaitu untuk mengurangi stres fisik dan psikologis pada anak maupun orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena kalau anak sering menangis karena intervensi dari kita, kadang-kadang orang tua juga jadi tidak kooperatif sama kita kan. Misalnya saat kita menginfus, rasa nyerinya lebih yang ditimbulkan itu kesannya lebih besar dibanding teman kita yang infusnya pakai nyanyian gitu. Nah, orang tuanya akan lebih memilih, saya pengen diinfusnya sama perawat itu aja, karena dia sebelum infus nyanyi-nyanyi dulu gitu. Nah, makanya stres orang tuanya juga berkurang gitu. Yang kadang-kadang ya udah saya sama perawat itu aja gitu, karena dia sebelum nyuntik nyanyi-nyanyi, jadi anak saya nggak takut gitu, walaupun misalnya nyuntiknya infusnya dapatnya 2 kali atau gimana, tapi karena perawat tersebut menjalankan aromatic care-nya itu akan lebih diterima oleh orang tuanya. Di prinsip utama dalam asuhan terapeutik itu cegah atau turunkan dampak perpisahan antara orang tua dan anak. Kita sebisa mungkin dengan cara family center care. Tapi kalau di ruang isolasi COVID memang dampak perpisahan ini agak besar, karena yang boleh menunggu adalah satu orang doang gitu. Nggak boleh ayah ibunya atau nggak boleh nenek kakeknya gitu. Jadi harus satu orang, ayahnya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya gitu. Nggak boleh rame-rame. Jadi mungkin dampak perpisahannya agak lebih banyak ya dibanding yang di ruangan biasa, karena mungkin di ruangan biasa boleh ditunggu oleh ayah ibunya gitu. Terus kita berikan PNKES atau edukasi pada orang tua. Jadi pada saat anak masuk ke ruang COVID, kita memang selalu edukasi kepada orang tua bahwa
yang akan menunggu anak ini hanya satu orang, dan siapa orang tua yang terdekat pada anak ini, itulah yang harus menunggu. Ini untuk mencegah dampak perpisahan yang gapnya terlalu besar itu tadi. Jadi kita pasti memberikan edukasi kepada orang tua bahwa orang terdekatlah yang harus menunggu. Selain itu juga diedukasi orang tuanya bahwa kami kontak dengan anak itu memang cuma sebentar. Jadi orang tuanya yang harus berpartisipasi, bekerja sama dengan kita untuk menenangkan anaknya. Jadi bukan cuma perawatnya aja yang datang untuk menenangkan anaknya, tapi orang tuanya juga berperan serta untuk mengurangi tingkat stres itu gitu. Terus prinsip yang ketiga, cegah atau turunkan cedera baik fisik maupun psikologis. Mungkin kalau pada saat kita melakukan injeksi atau intervensi lain, kita tidak bisa mencegah rasa nyeri, tapi bisa diturunkan dengan yang saya bilang tadi, dengan teknik relaksasi atau dengan teknik distraksi atau anestesi lokal gitu. Jadi rasa nyerinya itu bisa dikurangi, mungkin tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi. Bahkan dengan teknik distraksi kadang-kadang anak lupa dengan rasa nyeri yang timbul gitu. Dia lebih fokus sama teknik distraksi yang kita mainkan gitu. Terus yang keempat, modifikasi lingkungan fisik rumah sakit. Memang semua rumah sakit mungkin tidak bisa, nggak semua rumah sakit ya bisa memodifikasi lingkungan fisik, tapi sebisa mungkin kalau di ruang anak pasti di hampir semua rumah sakit sih di ruangan anak itu dikasih gambar-gambar yang lucu gitu, dikasih wallpaper yang princess atau dikasih wallpaper yang cerita-cerita kartun itu supaya mengurangi kebosanan anak. Selain mengurangi kebosanan anak, karena itu enak dilihat, bisa juga jadi bahan cerita kita sih sebenarnya. Ini contoh rawat inap di RSAB Harapan Kita ya. Rawat inap anaknya dikasih wallpaper begini. Ini wallpaper begini juga membantu kita saat melakukan teknik distraksi. Jadi kadang-kadang kita bisa bercerita dari wallpaper ini. Ini kan tokoh-tokoh kartun, tokoh cerita Disney gitu ya. Yang kita tahu ceritanya seperti apa gitu. Kadang-kadang ini semua tuh dijadiin bahan cerita sama kita saat kita lagi melakukan tindakan pada anak. Ini contoh lainnya. Terus banyak tantangan di dalam ruang isolasi ya. Kalau tadi saya cerita traumatic care itu misalnya di ruang rawat biasa sepertinya mudah dilakukan, tapi di ruang isolasi COVID ini tantangannya besar. Kenapa? Satu, penggunaan hazmat dan APD lengkap itu memang menakuti anak gitu. Dia pakai putih-putih, pakai helm, pakai face shield, pakai masker yang tebal banget yang kelihatan kadang matanya doang gitu. Terus anak mau lihat apa gitu kan, kadang belum apa-apa baru nyamperin anaknya juga udah kejar kan. Itulah tantangan pertama, itu penggunaan hazmat. Tapi kadang kita dikasih hazmatnya yang nggak putih aja gitu, kasihnya kadang yang warna-warni. Jadi kadang-kadang kalau yang warna kuning kita berperan jadi minion gitu, kalau yang warna hijau jadi Dipsy gitu. Jadi ya kalau dapat yang putih ya kadang susah memang, tapi kalau dapat yang warna-warni ya ini juga enak juga karena kita bisa jadi bermain peran gitu. Terus tantangan yang kedua, pendekatan traumatic care itu terkadang membutuhkan waktu lama. Dan kita tahu kalau pakai hazmat itu, kalau melakukan tindakan lama-lama itu gerahnya bukan main ya. Pasti teman-teman yang dinas di ruang isolasi COVID mengalami ini gitu. Jadi karena membutuhkan waktu lama, kitanya kadang nggak sabaran gitu. Jadi tadinya anaknya misalnya harus dibujuk lama gitu, bujuknya ya udah sebentar aja deh, yang penting tindakan kita selesai. Karena gerah sih, itu tantangan dari diri kita sih sebenarnya. Karena memang pendekatan traumatic care ini harus ngebujuk anaknya, harus nyanyi sama anaknya, harus bermain sama anaknya, itu tidak nyaman sih sebenarnya bagi petugas. Tapi ya kalau di ruang anak ya mau nggak mau ini harus dilakukan, walaupun kadang pendekatannya nggak lama tapi sebentar karena udah gerah banget, udah di dalam itu udah gobios, udah keringetan gitu. Terus tantangan yang ketiga, di dalam ruang isolasi itu nggak ada ruang bermain, karena ruang bermain adanya di ruang-ruang rawat inap biasa ya. Kalau di ruang rawat inap biasa, pasien anak misalnya bosan di kamar, dia bisa ke ruang bermain. Nah di isolasi ini kan nggak ada ruang bermain ya. Kita meminimalkan kontaminan juga, makanya nggak mungkin, dia juga nggak boleh keluar kamar kan, dia dan orang tuanya. Jadi nggak bisa juga bermain di ruang bermain gitu. Jadi nggak ada ruang bermain ini juga. Kalau di ruang rawat biasa ini cukup menolong kita ruang bermain ini, tapi kalau di COVID nggak ada ya kita modifikasi sendirilah ruangan itu jadi ruang bermain sendiri gitu. Terus ada keterbatasan alat permainan juga di ruang isolasi. Kita nggak punya mainan seperti di ruang rawat inap biasa yang bisa dibawa ke kamar gitu, misalnya boneka-boneka lucu atau
permainan atau buku cerita atau apa gitu. Karena kan di ruang isolasi itu kan kita harus ngelap setiap saat apa yang dia punya gitu. Jadi kalau buku-buku itu kan kalau di buku cerita itu nggak bisa ada di ruangan COVID karena nggak bisa dielap kan. Jadi keterbatasan itu yang kita akhirnya susah juga melakukan traumatic care yang pada anak-anak yang sudah bisa membaca gitu, mewarnai. Terus di ruang isolasi COVID juga kan ada prinsip minimal kontak. Jadi kita memang melakukan misalnya shift pagi memang cuma 2 kali kita datang ke pasien gitu. Selain minimal kontak buat mencegah infeksi silang juga minimal kontak karena ketakutan anak itu terhadap kita itu lebih besar pada saat kita memakai hazmat gitu. Jadi kita membuat touching time supaya kita nggak bolak-balik datang ke anak tersebut sehingga anak tersebut lebih trauma lagi. Tantangannya besar memang di ruang isolasi COVID. Tapi ya pasti kita modifikasi supaya menurunkan trauma-trauma itu terhadap anak. Ini ruang isolasi kita. Nah, yang ini seperti saya bilang, kalau saya dikasihnya baju selain putih, kadang saya pakai ini yang selain putih. Jadi yang ada yang hijau, ada yang kuning gitu. Jadi kita bisa bermain peran pada saat kita melakukan tindakan traumatic care pada anak gitu. Jadi ini katanya Dipsy gitu. Atau kalau kuning katanya Minion gitu. Jadi anak itu lebih jadi tertariknya sama bajunya dibanding sama intervensi yang kita lakukan gitu. Di ruang isolasi COVID, anak selalu didampingi oleh itu yang saya bilang tadi, ibu, ayah, atau orang terdekat. Karena edukasi dari awal, orang terdekatlah yang akan menunggu anaknya gitu. Entah ibunya, ayahnya, atau misalnya dia lebih dekat sama neneknya, akan kita motivasi bahwa misalnya dia lebih dekat sama pengasuhnya, akan kita motivasi bahwa pengasuhnya saja yang menunggu gitu, supaya gap perpisahannya itu nggak terlalu besar, jadi anak itu nggak trauma gitu. Terus buat touching time di ruang isolasi itu, jadi seluruh prosedur dilakukan pada satu waktu, nggak bolak-balik, jadi tidak menimbulkan trauma berulang pada anak ya. Sehingga anak itu kadang kita kalau di luar touching time kita melihat anak, kita dadah-dadah aja dari kaca gitu, supaya anak itu juga nggak ngelihat kalau ini perawat kok datang ke sini kalau mau nyakitin doang gitu. Enggak juga, kadang kita karena ada kaca ya di depannya itu, jadi kadang-kadang kita dadah-dadah aja di kacanya atau ngapain kayak gitu supaya anak kita juga nggak takut sama kita. Terus beberapa intervensi traumatic care ini ya sama sih ya, menyiapkan anak untuk setiap prosedur yang akan dilakukan dengan memberi penjelasan sesuai dengan umur anak. Sini saya ada videonya bagaimana kita melakukan komunikasi pada anak pada saat melakukan tindakannya. Disimak ya. Harus bisa membujuk anak-anak karena memang dia harus belajar tentang juga. Dipsy karena bajunya hijau. Video satu komunikasi pada anak lebih kecil. Gitu. Jadi dari sini dulu itu bisa lupa sudah pasti ini contoh modifikasi ruangan. Ada gambar-gambar yang bisa buat
Itu tadi contoh komunikasinya ya. Gimana cara kita trauma care di ruang itu, memang kita cuma bisa istilahnya pakai mulut kita sendiri karena kita nggak punya mainan gitu kan. Jadi kita joget-joget sendiri, atau kadang kita memang membutuhkan gadget di situ, gadget orang tuanya, tapi bukan untuk anaknya ya, tapi untuk musiknya itu yang nyanyi kita, yang joget kita juga gitu. Gadget itu bukan buat anaknya, cuma buat musik-musik aja gitu. Terus yang kedua, pendekatannya itu hadirkan dan libatkan yang dapat orang tua yang dapat memberikan dukungan dan rasa nyaman pada anak. Ini kita mau melakukan tindakan, kita bilang dulu sama orang tuanya, ini anaknya memang kurang kooperatif misalnya sama kita karena nangis terus gitu. Jadi orang tuanya yang memberikan rasa nyaman sama dia gitu, dengan memeluknya, dengan ngusap-ngusap gitu. Karena pada saat touching time ini sedang melakukan injeksi misalnya, anak itu nggak mau gitu dimasukkan, tapi orang tuanya yang berperan serta di sini gitu. Jadi dia memeluk anaknya, kita udah bilangin ke orang tuanya bahwa ini anak mau disuntik, mungkin nyeri gitu. Jadi ibunya yang menenangkan, ibunya yang melakukan teknik distraksi sama anak itu. Terus kadang-kadang kita memakai anestesi lokal ya, ini memberikan analgetik ini minimal 1 jam sebelum pengambilan darah, atau memasang IV line. Biasanya kita pakai kalau memasang IV line aja sih pada anak-anak karena cenderung susah kan ya. Jadi kesimpulannya, pendekatan traumatic care ini menjadi hal wajib yang harus dilakukan dalam perawatan anak di rumah sakit, terutama ruang isolasi. Kenapa? Yang tadi pertama, untuk menurunkan stres fisik maupun psikologis, untuk menurunkan trauma pada anak gitu, sehingga anak tidak trauma itu tidak berkepanjangan gitu. Anak tetap merasa nyaman dalam tanda kutip ya, ada di rumah sakit dengan pendekatan traumatic care kita gitu. Kalau anak lebih trust sama kita, lebih percaya sama kita gitu, dia dirawat di rumah sakit juga nggak stres-stres amat gitu. Jadi itu kalau tingkat stres sudah turun, bisa menaikkan imunitas anak gitu, sehingga imunitas anak meningkat, pemulihannya akan lebih cepat gitu. Memang kalau diisolasi kan sambil menunggu hasil swab keluar dengan kondisi yang sesak gitu agak lama perawatannya, itu bisa 10 sampai 14 hari gitu ya. 10 sampai 14 hari. Jadi pasti stres gitu. 10 hari ada di rumah sakit gitu, seminggu aja udah stres gitu. Tapi dengan anak itu terasa sama kita bisa jadi sahabat anak itu gitu. Dengan pendekatan-pendekatan tadi gitu, misalnya dengan joget, dengan ini. Jadi dapat menurunkan tingkat stres itu, jadi dapat menaikkan imunnya juga. Memang tantangan akan lebih berat di ruang isolasi, tapi perawat ruang isolasi memang harus lebih kreatif dalam melakukan pendekatan ini karena adanya keterbatasan. Kadang-kadang kita karena nggak punya kerincingan, kalau yang bayi-bayi itu suka punya kaos kaki yang ada kerincingannya itu ya, kita pakai kaos kaki itu untuk melakukan pendekatan traumatic care, atau kaos kaki yang ada gambar-gambarnya gitu. Kadang kita pakai kaos kaki itu yang untuk melakukan pendekatannya, kreatifnya kita apa yang ada di situ bisa kita pergunakan buat melakukan pendekatan traumatic care ini. Itu aja sharing dari saya. Kita belum menyerah ya, mau new normal ini pasti pasien akan semakin banyak gitu. Jadi kami masih berjuang di sini dan belum menyerah. Kita sama-sama lawan pandemik ini ya, bersama kita bisa. Terima kasih. Keseharian saya di Divisi Keperawatan Anak Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ya agak panjang, ini sengaja saya panjangkan untuk memperkenalkan juga pada halayak gitu, bahwa di UGM nama Fakultas Kedokterannya sudah berubah menjadi FKKMK. Baik, Ibu dan Bapak, kita atau audiens yang lain, kita bisa berlanjut ke slide berikut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan perawat anak pada pandemi COVID-19. Bisa berikutnya slide? Ya, ini maaf saya lihat kalau di YouTube agak terlambat ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau beberapa waktu lalu mungkin kita itu masih agak santai-santai dengan data yang kita peroleh untuk kejadian ataupun penderita COVID yang ada di Indonesia. Kalau di dalam slide bisa kita lihat pada saat itu tepatnya sekitar 20 April, ya seingat saya 20 April tahun 2020, Kemenkes itu mengeluarkan satu panduan pelayanan kesehatan balita, dan di mana pada bab 2-nya di situ ada disampaikan data yang bisa kita lihat, ini masih bulan April ya,
Karena mungkin kita masih terlalu santai dengan melihat kejadian prevalensi anak COVID di negara-negara lain yang dilaporkan jumlahnya hanya sekitar 1 sampai dengan 5%, jadi di bawah 5% ya kejadiannya. Jadi mungkin saat itu respon kita juga masih pada anak tidak banyak yang akan mengalami, karena kembali dilihat data yang dari Kementerian Kesehatan pada waktu itu yang kita peroleh adalah hanya dilaporkan hanya sekitar kurang dari 50 ya. Namun kalau kita menyimak pada beberapa hari yang lalu, bisa dilihat ini kalau ada sesuatu yang viral, pasti ini akan cepat sekali menyentuh hati nurani kita ya. Itu ditayangkan di dalam videonya ya, dilaporkan bahwa data COVID pada anak di Indonesia itu ternyata dilaporkan sudah sangat banyak. Di video viral itu disampaikan jumlah PDP-nya itu sudah hampir 3.400, kemudian yang kematian pada statusnya masih PDP pada anak tersebut itu ada sejumlah 129. Kemudian positif COVID anak itu juga sudah ditemukan lebih dari 500, ada sekitar 584. Nah tentunya kita sebagai tenaga profesional tidak serta-merta misalnya mempercayai data tersebut, kita harus mencari data yang akurat. Jadi kalau kita telusur, ada penjelasan resmi dari Ketua IDAI bahwa mereka memperoleh data tersebut di collectingnya itu secara manual, karena data yang dilaporkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu itu setiap hari dilaporkan, tapi tidak dilaporkan berdasarkan kelompok. Di Indonesia yang mereka merawat pasien anak itu kejadiannya ada berapa dan jumlahnya seperti yang dilaporkan tersebut ya, pada video viral tersebut. Ya, next. Ya, slide berikutnya. Ya, baik. Kemudian kita juga cukup dihentakkan dengan berita kejadian pada anak-anak di daerah Nusa Tenggara Barat ya, beberapa hari yang lalu, masih mungkin 1-2 hari yang lalu itu dilaporkan bahwa jumlahnya itu sudah mencapai 77, tapi kemudian satu hari sudah naik lagi menjadi 80 sekian. Nah, NTB yang jumlah balitanya ini lebih maksud saya jumlah penduduknya itu lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur ya. NTB menduduki nomor 2 di Indonesia untuk COVID yang positif pada anak. Terutama ini didominasi pada bayi dan balita. Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman di IPA baru semalam meluncing ya, kegiatan webinar juga di sana untuk merespons bagaimana dengan kejadian COVID-19 yang banyak diderita pada anak-anak di sana. Dicoba ditelusur kenapa kok sampai terjadi prevalensi yang tinggi di NTB. Itu ternyata tanpa COVID pun dalam laporannya itu yang menderita pneumonia itu di NTB itu cukup banyak pada balitanya. Kemudian dengan kejadian kondisinya memang mungkin masih banyak data anak-anak yang mengalami masalah kesehatan, sehingga perlu diteliti lebih jauh gitu apakah anak-anak yang menderita COVID positif di sana itu memang sudah ada penyertanya, yaitu misalnya salah satunya adalah pneumonia. Ya, slide berikutnya. Ya, nah dengan beberapa kejadian yang ada di negara kita ini, ya, yang menjadi hot issue, tentunya kita sebagai perawat anak itu tidak bisa tinggal diam. Kita harus memikirkan apa yang bisa kita kerjakan, apa respon yang tepat, apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk bisa membantu mengatasi permasalahan kesehatan anak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya untuk bisa berkontribusi ini tentunya diperlukan kompetensi tertentu ya. Nah, untuk memperoleh kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada, ini tentunya harus diperoleh, salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Ya, next.
slide berikutnya. Ya, baik. Nah, di slide ini saya mengambil dari gambar ini merupakan satu model kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang perawat anak. Ini saya ambil dari Society of Pediatric Nursing ya di Amerika. Di situ kalau kita lihat, nah ini. Jadi fokus pelayanan keperawatan anak itu kita adalah tanggung jawab kita itu ada pada bagaimana memberikan perawatan yang berfokus pada pasien dan juga keluarga. Nah, tentunya di sini untuk bisa melakukan tanggung jawab kita ini itu harus didukung dengan kompetensi-kompetensi yang dapat mengoptimalkan pelayanan yang kita berikan. Apa saja di situ yang harus kita lakukan, ya? Tentunya kalau implikasinya langsung ini kita kaitkan dengan bagaimana perawatan anak dengan COVID-19 ini, di sini ada kompetensi yang harus kita miliki, yang harus terus kita kembangkan. Apa saja di situ adalah bagaimana kemampuan komunikasi kita terhadap anak sendiri maupun orang tua yang anak mengalami COVID-19. Kemudian juga kita juga dituntut untuk bisa melakukan kolaborasi, karena untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal itu tidak cukup dengan tenaga perawatan saja, perlu didukung dengan tenaga kesehatan lain ya, kemudian juga profesional lain seperti seorang psikolog, itu di situ kita perlukan banyak profesional, dan itu dituntut kita harus mampu bisa bekerja secara tim dengan baik dengan para profesional tersebut. Nah, kemudian kompetensi melakukan advokasi ini juga harus terus kita kembangkan. Yang berikutnya adalah untuk bisa memenuhi tanggung jawab yang harus kita emban itu adalah bagaimana kemampuan menggunakan teknologi informasi. Mungkin kalau dalam implikasinya pada situasi yang sekarang, salah satu contoh ini kita bersyukur kita tersentuh, dan salah satunya adalah kita bagaimana berupaya untuk bisa saling berbagi, belajar, mencari pengetahuan, kebenaran ilmu untuk bisa memberikan perawatan yang sebaik-baiknya terhadap anak, khususnya dengan COVID-19 ini. Nah, ini dengan cara misalnya pada saat ini kita melakukan webinar, ya. Kemudian yang lain tentunya bagaimana kita untuk terus-menerus melakukan suatu safety and quality improvement, itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh puas kalau sudah misalnya sudah bisa mencapai pada satu titik, kita harus upayakan lagi untuk terus bisa diperbaiki upaya pelayanan yang sudah kita berikan agar memberikan keamanan dan mutu yang terbaik untuk pasien, tentunya nanti outcome yang diharapkan untuk status kesehatan mereka. Nah, itu antara lain kompetensi-kompetensi yang kita butuhkan sebagai seorang perawat profesional di bidang keperawatan anak untuk bisa memberikan, melaksanakan tanggung jawab kita melakukan asuhan keperawatan yang berfokus pada pasien maupun pada keluarga. Ya, slide berikutnya. Ya, baik. Nah, para audiens, di situ kita lihat dalam tampilan slide ini ya, bahwa kami di IPANI dalam hal ini khususnya di bidang diklat berupaya untuk menghimpun tadi untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal. Tentunya kita butuh kompetensi yang cukup, yang memadai untuk bisa membantu bersama-sama mengatasi permasalahan kesehatan anak dengan COVID-19 ini. Nah, untuk bisa menentukan apa saja pendidikan, edukasi, informasi, ataupun pelatihan yang dibutuhkan oleh seorang perawat, ini kami di bidang diklat IPANI pusat itu melakukan satu survei yang sudah terkumpul, yaitu kami kirimkan kepada para ketua IPANI provinsi di 17 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih karena kontribusi dari teman-teman di provinsi ini sehingga kita bisa memetakan apa saja nanti kebutuhan pelatihan yang diperlukan untuk perawat anak. Mulai dari di Kepulauan Sumatera ini ada 5 provinsi: Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Jambi. Kemudian
di Pulau Jawa ini DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Kemudian juga ada dari Bali sudah mengirimkan ya hasil survei yang kami lakukan. Kemudian NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Gorontalo, dan yang terakhir Kalimantan Selatan. Sekali lagi kami terima kasih pada teman-teman di provinsi yang sudah berkontribusi sehingga setelah ini kita bisa melihat apa saja kebutuhan untuk pelatihan perawat anak di Indonesia. Ya, next slide. Ya, baik. Nah, ini pada saat survei, memang survei yang kami lakukan tentunya memanfaatkan media sosial yang ada itu yang cepat untuk bisa kita dapatkan informasinya. Jadi sederhana kita lakukan, kita kirimkan 5 pertanyaan dan itu kita kirimkan melalui WA ya. Yang pertama adalah kita mencoba mengeksplorasi dari daerah-daerah, dari provinsi, apa saja kebutuhan informasi pengetahuan dan skill yang dibutuhkan perawat anak terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, di situ ini saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di bidang diklat yang sudah membantu untuk mengumpulkan data dan juga sudah membantu mengkategorikan apa yang muncul tema-temanya dari hasil survei yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kebutuhan informasinya itu adalah membutuhkan informasi tentang protokol pencegahan, tata laksana, dan perawatan COVID-19 pada anak di berbagai setting, ya, pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Kemudian juga kebutuhan informasi lain tentang traumatic care pada pasien anak COVID-19 yang alhamdulillah baru saja kita dengarkan pengalaman dari Bu Beta ya. Saya rasa ini menjadi satu pengetahuan yang menarik buat kita semua, sudah bisa langsung terjawab apa kebutuhannya melalui webinar pada siang hari ini. Kemudian teknik komunikasi, karena memang tidak mudah, tadi Bu Beta juga sudah menyampaikan banyak yang dialami stres pada anak maupun orang tuanya, sehingga tentunya ketika melakukan pendekatan sangat dibutuhkan kemampuan komunikasi dari seorang perawat anak. Nah, yang lain adalah kebutuhan informasi tentang bagaimana strategi mengatasi masalah psikososial pada anak selama pandemi COVID. Kemudian tumbuh kembang anak di masa pandemi, bagaimana supaya tetap bisa berjalan pemantauan ataupun stimulasi tumbuh kembang anak di masa pandemi ini, dan penerapan FCC pada keluarga pasien anak COVID-19, dampak hospitalisasi, palliative care, dan juga peran perawat di masa pandemi. Nah, dari hasil tema-tema yang kami temukan ini, kami sudah mencoba menindaklanjuti, antara lain insya Allah besok ya kita akan juga melakukan webinar pertama untuk IPAMI, salah satunya tentunya untuk bisa menjawab kebutuhan informasi dari teman-teman yang ada di provinsi. Ya, next slide. Ya, untuk yang berikutnya adalah pertanyaan yang kami sampaikan kepada teman-teman di provinsi tadi, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan ya untuk mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Nah, ini luar biasa antusiasme dan kesadaran kita sebagai perawat anak. Jadi ketika identifikasi apa sudah yang perlu mereka ketahui untuk bisa memberikan kontribusi dalam pelayanan kesehatan anak dengan COVID-19, mereka sudah mencoba explore dengan lakukan misalnya seminar mengikuti seminar online gitu ya, kemudian membaca regulasi rumah sakit dari rumah sakit tempat mereka bekerja dan juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian juga mereka sudah berusaha untuk bisa melakukan sharing dengan teman sejawat dan tim medis lainnya. Kemudian mereka juga mencoba mencari literasi melalui media sosial, yang ini kita harus hati-hati ya, apakah bagaimana kebenaran dari informasi yang diperoleh media sosial ini. Jadi harus kita pastikan betul dari mana sumber informasinya. Jadi kalau kita mendapatkan postingan yang tidak jelas informasinya dari mana, sebaiknya kita harus mencari tahu berita itu dikeluarkan oleh siapa gitu ya. Nah, yang menarik juga
saya juga melihat di dalam laporan teman-teman ini sudah juga melihat dari jurnal-jurnal ya yang terkait dengan bagaimana untuk tata laksana anak sakit dengan COVID-19 ini. Mereka melihat dari database ya, kemudian juga ada yang sudah melihat dari WHO ya. Nah ini saya rasa satu langkah yang baik sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman perawat anak. Nah untuk kendalanya ya, untuk kendala ini juga sempat kami tanyakan. Ketika mungkin teman-teman sudah memperoleh informasi yang cukup akurat tadi, kemudian bagaimana itu bisa diimplementasikan di tempat teman-teman bekerja, itu antara lain misalnya untuk bisa mengikuti informasi dari seminar online gitu ya, misalnya itu keterbatasan waktu yang ada ya, karena teman-teman harus tetap memberikan pelayanan, tapi ini saya rasa sudah ada jalan keluarnya, di mana misalnya seperti webinar kita hari ini juga diunggah ke YouTube, sehingga kalau tidak bisa mengikuti pada hari ini, ada kesempatan lain bisa membuka di YouTube tersebut ya. Kemudian keterbatasan SDM dan sarana prasarana, kita tahu bahwa protokol COVID untuk melakukan pelayanan kepada anak sakit COVID itu dibutuhkan apa saja, tapi kemudian karena keterbatasan bahkan sampai ada yang tenaga medis dikabarkan aman katanya, ini juga maaf saya tidak melacak lebih jauh karena tidak menggunakan APD yang seharusnya sehingga sampai mengancam kehidupannya. Kemudian keterbatasan informasi ya, mungkin salah satunya masih juga dijumpai teman-teman itu untuk kadang kendala sinyal gitu ya, untuk bisa akses jurnal, mungkin itu juga menjadi keterbatasan. Tapi yang menarik ya, dan ini saya berikan saya perbesar hurufnya dan saya beri warna merah adalah kurang motivasi. Saya pribadi itu tidak berharap ini akan berlangsung lama sehingga harus dicari upaya-upaya dan apa penyebabnya sampai motivasi rendah, dan harus segera dicari solusinya untuk bisa meningkatkan motivasi kita untuk terus-menerus semangat bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien anak itu. Ya, slide berikutnya. Ya, nah disampaikan juga pada survei tersebut harapan dari teman-teman di provinsi ya, khususnya kepada IPANI, agar IPANI itu bisa memfasilitasi update informasi. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa segera dijawab oleh kami di IPANI Pusat untuk bisa terus-menerus berbagi dengan teman-teman di daerah apa informasi terkini yang harus coba diberikan, kemudian nanti dievaluasi untuk outcome-nya seperti apa. Harapan lain, IPANI juga bisa membantu untuk penambahan skill dan pengetahuan dari anggota, entah bisa melalui pelatihan dan lain-lain. Terus IPANI bisa sebagai agent of change, diharapkan bisa memberikan guideline dan rekomendasi, serta diharapkan bisa membentuk satgas. Next slide. Ya, nah Ibu audiens sekalian, di akhir survei tersebut pertanyaan yang kami ajukan, yaitu pertanyaan yang kelima, akhirnya kami mendapatkan kumpulan dari pelatihan yang dibutuhkan oleh perawat anak untuk bisa berkontribusi secara optimal dalam mengatasi masalah kesehatan anak dengan COVID-19. Yaitu tentunya tadi berangkat dari kebutuhan informasi ya, di sini teridentifikasi hampir sama ya, butuh pelatihan untuk teknik komunikasi, screening awal COVID pada anak, kemudian asuhan keperawatan pada anak dengan berkebutuhan khusus ya selama pandemi COVID ini. Bagus sekali saya rasa ya, selama ini kita mungkin fokusnya pada anak yang normal dalam arti dia tidak mempunyai masalah khusus, tapi saya sangat apresiasi akhirnya melalui survei ini diketahui bahwa memang kita butuh memperhatikan lebih pada anak-anak dengan ABK ini. Kemudian kebutuhan untuk critical thinking dan emergency skill pada anak dengan COVID, pelaksanaan MTDS di pelayanan primer pada situasi yang sekarang, terus aspek anak dengan COVID, anak ini nanti secara khusus bagaimana aspek perawatan pada neonatusnya dan traumatic care pada anak dengan COVID yang tadi sudah kita dengarkan juga. Ya, slide. Jadi selain yang ada di sini, ini masih ada lanjutannya.
untuk kebutuhan pelatihan lain adalah di sini bagaimana pemberian nutrisi untuk bayi dengan COVID ya, teknik komunikasi efektif, kemudian FCC pada anak dengan COVID, dan juga bagaimana manajemen stres pada perawat anak. Nah, ini juga menarik juga ya, kalau tadi yang kita bicarakan itu fokusnya pada anak dan keluarga gitu ya, tapi ternyata di sini teridentifikasi juga teman-teman yang melakukan pelayanan langsung pada perawat anak dengan COVID itu juga perlu untuk mengelola stresnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pelatihan tentang pengendalian infeksi. Ya, slide. Nah, ya baik. Jadi dari hasil eksplorasi yang sudah kami dapatkan itu ada beberapa pemikiran yang harus IPANI lakukan ya, dan sebetulnya IPANI pusat ini tidak diam selama COVID ini terjadi di Indonesia. Yang saya ketahui pengurus IPANI itu sudah juga berperan serta dalam diskusi kebijakan pelayanan kesehatan anak dengan masalah COVID ini. Yang saya tahu beberapa kali juga kita dengan Kementerian Kesehatan ya, kemudian tim gugus COVID-19 bersama-sama dengan OP dalam hal ini PPNI, dan juga yang tadi sudah kita melakukan survei kebutuhan informasi untuk perawat anak. Nah, tindak lanjut yang lain kami akan melakukan serial Zoominar. Jadi yang akan dimulai besok ya, untuk webinar pertama IPANI. Maaf ini sekalian promosi, tapi alhamdulillah juga mudah-mudahan besok lancar ya koneksinya semua, karena yang saya dapat informasinya jumlah yang sudah registrasi hingga pagi tadi itu sudah menembus angka 12.500, sekitar 12.500 peserta. Ini luar biasa ya, jadi saya langsung mempersepsikan luar biasa keingintahuan dari teman-teman semua untuk menggali informasi yang tepat melalui webinar-webinar gitu ya. Kemudian tentunya peluang penelitian, ini yang terakhir, peluang penelitian ini kalau kita lihat dari identifikasi tadi ya, ini bisa menjadi ide-ide penelitian buat kita. Nah, yang lain-lain lagi mungkin setelah ini hasil ini akan kita bicarakan dengan seluruh pengurus IPANI sehingga nanti bisa ada tindak lanjut nyatanya. Demikianlah teman-teman semua, para peserta webinar yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, untuk mengingat buat kita semua ya, saya ambil quote dari Imam As-Syafi'i. Di situ disampaikan bahwa pengetahuan yang paling baik adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya untuk diingat. Nah, kita berharap kita mendapatkan kebermanfaatan dari aktivitas yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, dan tentunya harapannya bisa kita implementasikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atensinya semua.